Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tumrang FM benar sudah berada kembali kita di program acara Talkshow Tanah Laut Menyapa, yang mana hari ini kita kedatangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Dan tentunya kita semua tahu ya bahwa tradisi klasik bahwa sebelum Lebaran maupun setelah Lebaran itu ada yang namanya acara mudik-mudikan ya. Dan tentunya ini juga ada larangan juga sesuai Adendum nomor 13 tahun 2021 Pak ya, tentang larangan mudik. Jadi mungkin ada pengaruhnya juga. Hari ini kita akan bicarakan, kita ulas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Dan hari ini kita sudah kedatangan Bapak Haji Duyono Esos MM. Beliau adalah Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Dan juga Bapak Supiansah Eskom. Beliau adalah Kasih KRLL gitu Pak ya. Iya. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ya. Pak Asmolona juga. Ya. Kita mengawali dengan Pak Dewi ini rekan kita nih. Kita beliau ini dua kepala bidang nih katanya. Kepala bidang asli, kepala bidang di birokrasi Pak ya. Iya. Begini Pak, itu ada konsepnya yang akan kita angkat sekarang ini kan rencananya rekayasa jalan ya menjelang mobilitas Lebaran Pak ya. Lalu konsep-konsepnya seperti apa Pak ya dalam rangka menjelang Lebaran ini? Ya mungkin pertama selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para pendengar Radio Tuntong Pandang 102,3 FM. Berinteraksi Pak. Berinteraksi ya. Ya kalau kita melihat dari masalah rekayasa lalu lintas, mungkin di dalam menghadapi kan ada penyekatan. Artinya kalau secara nasional itu ada penyekatan antara provinsi dan kabupaten. Tapi alhamdulillah di wilayah kita ini ini adalah termasuk yang di tengah-tengah yang dikurung oleh dua provinsi yang mereka lalui dari dari Kalimantan Timur dan dari Kalimantan Tengah. Jadi penyekatan itu yang jelas dari kita tidak ada di Kabupaten Tanah Laut, yang ada hanya di perbatasan, di perbatasan antar provinsi. Gitu. Jadi untuk dalam satu provinsi tidak Pak ya? Dan alhamdulillah juga kan kalau untuk melihat untuk kelancaran arus barang, arus orang yang akan melewati Kabupaten Tanah Laut kan jembatan kita sudah selesai. Sehingga pada saat ini sudah lancar hal-hal seperti itu. Lalu alternatif di Kota Media Kunyit masih dilakukan Pak? Itu ya memang kalau memang mereka yang mau jalan sana silahkan, kita tidak melarang. Tapi yang jelas apabila orang yang mau ke arah Bajuin dari Banjarmasin bisa langsung lewat situ kan karena cuman agak sedikit bergelombang lah, mungkin karena anginnya deras. Kunyit di Galom ya, kunyit telak. Kemudian Pak, tentang jembatan Tabuniau 2 Pak ya, jembatan Tabuniau 2 sekarang tuh memang sudah dilakukan operasional Pak ya, sudah bisa dijalani Pak ya. Kemudian ada rencana buka tutup atau lain sebagainya Pak untuk sementara ini Pak? Untuk sementara ini walaupun itu baru gitu ya, masih uji coba, kayaknya masih bisa dilalui gitu. Artinya tidak ada rencananya bisa berbarengan, bisa Pak ya? Barengan. Artinya dari dua arah itu bisa melewati sana. Jadi tidak lagi memakai yang jalan alternatifnya itu yang di sampingnya itu kan. Dalam hal ini mungkin juga dalam menghadapi Hari Raya ini kan arus barang tuh yang harus kita perhatikan gitu. Tonasinya Pak? Kalau tonasinya itu sudah sesuai aja Pak dengan artinya kendaraan yang asal mengikuti dan lulus uji lalu silahkan aja lalu sana ya. Artinya kan kita ada batasan-batasan juga yang namanya walaupun berat, nanti kan kita bisa melihat dari jenis kendaraannya gitu. Iya, tentunya semakin mendekati Hari Raya Bu ya, mobilitas peluang peningkatan mobilitas masyarakat itu pasti padat Pak ya, ramai ya. Jadi untuk Dinas Perhubungan sendiri apakah sudah mungkin ada pos-pos pengamanan, nantinya ada beberapa titik mungkin yang persiapan nggak untuk mobilitas masyarakat ini? Oh ya, kalau masalah itu kita sebenarnya ada
mungkin kita perjelas dulu bahwa kalau urusan yang di jalan itu adalah urusan seperti pengaturan, pengendalian, penutupan jalan, nah termasuk adanya rekayasa lalu lintas ini. Kalau memang itu ada, berarti kan di situ ada penutupan. Nah itu adalah tugas dari kepolisian. Kan ada cara-cara pengaturan penutupan dan pengaturannya itu kan ada pada Perkapolri nomor kalau tidak salah kita 14 baru berapa? Bukan, pada Perkapolri nomor 10 tahun 2012. Nah, itu artinya untuk pengaturan itu, dan di situ kan ada petugas. Nah, kalau kita sendiri dari Dinas Perhubungan itu sebenarnya adanya nanti di memantau kelancaran, lalu di situ ada kendala-kendala apa. Nah, kemungkinan itu nanti kita koordinasi dengan kepolisian. Jadi apa yang diambil oleh kita selalu koordinasi. Artinya kalau memang ada harus pengalihan arus, ada penutupan jalan, itu kita selalu koordinasi, saling backup dan kita membantu. Nah, khususnya yang biasanya yang berkaitan dengan penutupan jalan dan lain-lain itu kan dari kasih kita ini, Bapak Sopian yang melaksanakan, membantu biasanya peralatan seperti road barrier, rambu-rambu, banner, seperti itu. Kemudian yang khusus kita untuk sebenarnya tugas kita yang khusus di SUP ini ada di terminal. Jadi di terminal itu kita melihat kendaraan yang lewat, artinya apalagi kita di sini kan yang melewati itu ada antar kabupaten dan antar provinsi, dan yang masuk itu harus kita periksa gitu. Jadi kelayakannya, kelaikan jalan kendaraan itu bagaimana. Kalau memang laik dan dinyatakan laik jalan, kita lanjutkan seperti itu. Ya. Lalu arus penduduk dalam rangka berlebaran bersama keluarga ini Pak, adakah juga semacam pemeriksaan dari Satgas Covid Pak? Persyaratannya Pak? Itu kalau itu mungkin itu kan bukan dari kita, cuman kadang-kadang kalau kita khususnya di tanah laut kita kan terjalin hubungan baik bahkan dari BIN sendiri, dari BIN, dari Satpol PP, jadi dalam hal-hal kadang-kadang saat kita melakukan giat di jalan, kita minta bantuan polisi, dan kita dengan dinas-dinas terkait itu kita undang. Kalau memang mau sama-sama justisi satu titik Pak ya, satu titik ingin gabung, ingin melaksanakan tugasnya masing-masing. Artinya dari yang Satpol PP mungkin memeriksa masalah COVID, dari BIN dia BNN pada narkobanya itu pada narkobanya, seperti yang telah lalu itu kita ada menemukan itu malah dari seorang sopirnya, kan dari mereka itu mengetahui ini orang ini kayaknya mengkonsumsi. Nah pada saat kita melakukan pemeriksaan kan mereka juga mengawasi, tatkala ada yang dicurigai itu langsung didekati Pak ya, barangkali mata dia mencalung begitu. Operasi gabungan Pak ya? Sepertinya seperti itulah gabungan kita, karena di kita itu ada yang namanya forum lalu lintas dan angkutan jalan, forum lalu lintas. Nah itu Pak, kita selalu koordinasi hubungan kita antar mereka tuh kadang-kadang tatkala ada mungkin dari pihak kepolisian akan mengadakan razia, kan mengajak kita. Kita pun kalau mau mengadakan razia sesuai sesuai program kita minta bantuan kepada mereka. Nah itu kita berhubungan dengan dinas-dinas yang mungkin bisa melaksanakan. Jadi koordinasinya sangat solid sekali sudah Pak, karena ini bukan hanya 1-2 tahun Pak, sudah puluhan tahun seperti itu Pak ya. Jadi tinggal memoles perbaikan saja lagi. Iya betul Pak. Iya, kita pindah ke Pak Sopian ya. Pak Sopian, iya biasa. Beliau kan untuk tanda-tanda cinta di jalan ya Pak. Jadi untuk biasanya mendekati hari Lebaran maupun sudah Lebaran ini biasanya ada titik-titik rawan kecelakaan yang biasa sering terjadi. Jadi apakah sudah ada persiapan dari Dinas Perhubungan? Biasanya ada tanda jangan gitu, ada yang horor, ada juga biasanya ya. Jadi apakah sudah ada persiapan ya dari Dinas Perhubungan sendiri? Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk persiapan, alhamdulillah kita untuk segala paskes kita untuk di tanah fasilitas laut, kesehatan, fasilitas keselamatan, fasilitas keselamatan. Kita sendiri salah. Fasilitas keselamatan kita alhamdulillah lengkap.
Jadi kita siapkan baik itu trafikon, road barrel maupun nanti rambu sementara yang sifatnya seperti kayak baliho kita siapkan, yang mana nanti mungkin kita adalah langganan tahunan Pak ya. Langganan tahunan, apalagi kita adalah salah satu tempatnya wisata. Nah ini yang menjadi biasanya lonjakan yang ada di tanah laut. Tapi alhamdulillah kita tetap bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintasnya, dan untuk kecelakaan alhamdulillah kita setiap tahun mungkin akan berkurang ya, karena kita selalu siap menjaga keselamatan pengguna jalan dan selalu menghimbau kepada pengguna jalan untuk menggunakan alat transportasi yang layak jalan. Untuk kita tadi menarik ada disebut-sebut objek wisata ya. Untuk di tanah laut ini memang untuk di Kalimantan Selatan paling banyak kita objek wisata di tanah laut Pak ya. Nah, lalu yang sering terjadi Pak, tamu-tamu kita yang pulang itu ada keluhan-keluhan yang katanya dipungut 2 kali lain sebagainya di tempat itu Pak. Itu mengatasi hal seperti itu seperti apa langkah-langkah dilakukan oleh Yusuf Pak? Karena di ini kan di pos sudah dipungut, ternyata di dalam dipungut lagi. Lalu koordinasi dengan Pokdarwisnya seperti apa? Kalau kita kan Pak, itu mungkin wewenangnya Dinas Pariwisata. Besok kita Dinas Pariwisata besok. Betul ya. Besok dispar kita. Itu kan wewenangnya wisata. Kalau kita kan hanya ke fasilitas keselamatan jalannya. Mungkin ada juga kita tambahan sedikit. Itu mungkin ada sebagian parkir di sana. Untuk parkirnya apa? Masalah parkir itu. Mungkin untuk parkirnya nanti mungkin dari OPT parkir kita akan selalu berkoordinasi dengan Pokdarwisnya dan pariwisatanya. Semoga pihak-pihak yang misalnya melaksanakan pungli itu bisa dikurangi Pak ya, atau paling tidak dihapus sama sekali sudah. Karena itu kesan yang kurang baik bagi pelancong ke tanah laut. Jadi mungkin di sini juga saya menambahkan Pak, artinya yang namanya di objek wisata itu kan pasti ada lokasi parkir. Nah, sedangkan untuk pengurusan parkir sendiri di Dinas Perhubungan ini ada yang namanya UPT terminal dan parkir. Mereka biasanya menyebutnya UPT Tepar. Artinya terminal dan parkir. Nah, yang mengurus itu mereka. Nah, dengan di lokasi wisata itu nanti kita ada kerjasama dengan mungkin bisa dengan Pokdarwis, dengan kelompok-kelompok masyarakat lah di sana. Berarti yang ada Karang Taruna dan sebagainya. Itu kita kontrakkan. Artinya secara berkontrak katakanlah sekian. Nah, pada saat sekian itu nanti mereka berkewajiban ke kita membayarnya sesuai kontrak. Kalau sekarang tuh rasanya 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali. Nah, jadi dalam 6 bulan sekali itu mereka berkontrak dengan kita. Nah, tentang hasil mereka di sana itu itulah pendapatan bagi mereka mungkin cuman lebih dari setoran lebih dari setoran itulah kan, karena kalau dihitung kita satu orang aja kalau kita mengikuti pendapatan daerah, artinya seorang bekerja itu kan kalau di bekerja itu paling tidak upah minimum lah berapa seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tatkala kita berkontrak dengan mereka, yang penting mereka artinya ada peluang usaha Pak ya. Cuman nilai kontrak itu pun kita perhitungkan. Artinya dengan mereka ada orang berapa yang bekerja. Memadai tidak? Tidak memadai kan kasihan. Artinya kita ada saling menguntungkan gitu. Nah, jadi tatkala mereka di sana melakukan kesalahan-kesalahan itu kita bisa menegur. Jadi pada saat-saat itu kita pasti akan melakukan pembinaan terhadap yang berkontrak dengan kita gitu Pak. Kemudian personil kita Pak, apakah sudah memadai untuk memantau-mantau parkir dan sebagainya menjelang Lebaran ini Pak? Kalau kita namanya kurang kita Pak, artinya dalam masalah pegawai katakanlah itu bisa kurang, bisa lebih, bisa pas. Kurang kenapa? Karena kita selalu tatkala melakukan kegiatan-kegiatan itu kan selalu kadang-kadang di sini tidak ada petugasnya, di sini tidak ada petugasnya.
keliling Pak ya. Artinya kalaunya bisa pas itu kan karena kita bisa aja mengerjakan semuanya gitu lah. Artinya dengan hal-hal seperti itu. Karena gitu. pengalaman Pak ya tiap tahun. Iya, rekan-rekan kita informasikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami yang ingin mungkin ditanyakan di 0811-5012-304 dan juga kita informasikan bahwa kita live streaming juga di tvfm.tanahlotkap.go.id. Baik rekan-rekan, ini ada titipan pertanyaan nih Pak. Iya, ada titipan pertanyaan ya. Ini masyarakatnya ingin memfikskan aja apakah penyekatan itu hanya antar provinsi dan kabupaten antar kabupaten tidak ada mungkin mau memfikskan aja nih masyarakat nih Pak. Oh ya, mungkin kalau masalah itu kan sebenarnya yang kompeten, artinya yang melakukan itu dan yang menjawab itu seharusnya dari pihak kepolisian, karena yang melakukan penyekatan dan penutupan jalan itu adalah rekayasa lalu lintas, itu tugasnya dari pihak kepolisian. Nah mungkin kita artinya dengan melihat secara nasional bahwa memang penyekatan itu adanya di antara provinsi. Dan yang dilakukan pada saat ini di Kalimantan Selatan kan hanya di perbatasan-perbatasan. Iya. Berarti di daerah Batola dengan kabupaten dengan provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di Balangan dengan provinsi Kalimantan Timur, kemudian daerah Kota Baru di atas sana itu juga penyekatan seperti itu. Nah, kayaknya penyekatan kalau yang di dalam antara kita daerah aja tuh tidak jalan-jalan tanpa kayaknya. Tapi yang jelas hari ini ada rapat di Polres dan ini kan ada mungkin nanti di situ ada apa yang dibicarakan, kebetulan kepala dinas kita juga ada di sana mungkin pada saat ini. Mungkin salah satunya membahas itu yang kepastiannya bagaimana. Teknisnya seperti apa? Supaya nanti masyarakat jangan bingung. Mungkin di perbatasan ini kok lembut, di perbatasan ini kok keras sekali. Ini disuruh pulang. Tidak padu ya. Padu Pak ya. Pada intinya pada saat dilakukan penyekatan atau pada di pos-pos manapun pengendalian lalu lintas itu kita akan selalu berkoordinasi dan biasanya kita pasti akan membantu dengan pihak kepolisian. Mungkin dari seperti ini arus lalu lintas yang kita ada kebetulan putus jalan macam-macam itu kan kita selalu koordinasi dan kita selalu ikut bersama lah mengaturkan gitu. Nah, artinya dengan pihak kepolisian. Iya, jadi kita jadi menunggu keputusan juga nih Pak ya. Keputusan bahwa apakah ada pos-pos nantinya. Ada seragam kebijakannya. Tapi yang jelas kalau penyekatan itu kan adanya di perbatasan. Kayaknya kalau kita antar kabupaten kita di kabupaten Jaya, artinya kalau yang dari katakanlah dari Kota Baru datang Bumbu mau ke Banjarmasin, nggak ada penyekatan. Enggak begitu ketat ya. Paling hanya mengarahkan pakai yang masker barangkali ya. Seperti itu ya. Jangan bakal bandar di mobil. Selalu melaksanakan kesehatan. Mungkin kita bisa nambahkan Pak. Ini kan ada surat edaran dari PJ Gubernur. Yaitu surat edaran nomor 061836 Denkes tahun 2021 yang mana itu yaitu peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini rencana sore ini kita juga ada acara Pak ya di Balai Pengelola Transportasi Darat di Banjarmasin. Nah ini yang diundang itu ada Pak Organda juga dari angkutan umum. Nah, mungkin nanti di sana juga kita akan ada pembahasan masalah pembatasan-pembatasan. Seperti apa yang terlarang itu Pak ya. Nanti mungkin kita akan nantinya hasil di rapat mungkin akan kita sampaikan juga kepada masyarakat kita laksanakan di lapangan. Mungkin itu nanti Pak hasilnya. Karena tadi kita dapat surat Pak ya, yaitu penyampaian SE dan ada acaranya di hari ini di Balai. Di Balai. Tapi kantornya Balai itu kan perwakilan dari pusat. Ada Balai Transportasi Darat. Di mana itu Pak alamatnya Pak? Itu alamatnya itu Pak kalau kita mudahnya aja di Terminal 17 kilometer 17. Itu kan ada bangunannya, mereka berkantor di sana. Yang bekas apa jembatan Timbang Baru Pak? Bukan ya? Yang baru ada kan terminal. Yang masuk ke dalam Pak. Sana ada bangunan Pak ya? Iya, di sana kan. Nah, kantor mereka di sana. Jadi perpanjangan dari pusat tuh Pak ya? Iya, perpanjangan dari pusat.
Iya, ya, baik rekan dengar Tunung FM, menarik sekali pembicara kita hari ini ya. Dan namun karena puasa ya Pak ya, kita break sebentar ya untuk jangan menghitamkan puasa. biar nafasnya biar enggak gas-ngosan gitu Pak. Enggak apa-apa lah. Iya, tetap bersama kami di 102,3 Pak ya. Ya, rekan Tunung FM, kita kembali di Talkshow Tanah Laut Menyapa bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Silakan Mas Lana. Iya. Melihat kepadatan mobilitas Pak pengguna jalan Pak di Tanah Laut di Pelihari Pak pada umumnya itu, kita kan yang pengaturan lampu merah Pak itu hanya satu di Gagas ini Pak ya. Lalu adakah rencana Pak untuk pemasangan lampu merah berikutnya, dan pertimbangannya seperti apa Pak? Mungkin Pak Sopian ya. Sopian itu karena bagian mereka, dan nanti kita bisa nambahkan. Ya, kemarin kita akan mudah-mudahan kita akan melaksanakan kajian dulu Pak. Kajian simpang, yang mana dengan adanya kajian simpang ini akan menjadikan dasar kita untuk pengadaan apil atau lampu merah Pak ya. Nanti mungkin insya Allah tahun depan kalau memang jadi itu kita akan adakan kajian yang mana untuk kajian itu supaya ada dasar kita Pak. Artinya kepadatan simpang itu berapa sih, perlu atau tidak. Nah, itu yang kita perlu kajikan. Kalau memang itu sangat diperlukan sesuai dengan ketentuannya, akan kita pertimbangan Pak ya. Iya, akan kita letakkan lampu merahnya Pak. Ya, itu jadi artinya pada saat kita meletakkan lampu merah, katakanlah lampu merah, kita yang pemiliar lampu merah traffic light, apil Pak. Nah, pada saat kita biasanya kita harus melakukan survei dulu Pak. Artinya kepadatan itu berapa, haruskah sudah sehari penuh atau menjelang maghrib saja. Nah, itu kadang-kadang itu yang jadi pertimbangan itu memang kalau di dalam pemasangannya itu biasanya kita harus melakukan dulu kajian. Apabila itu memang diperlukan, maka akan dipasang. Kita usulkan seperti itu. Kalau melihat dari dulu ini kan tahun berapa kita memasang ini, sebenarnya itu kalau menurut dari kajian-kajian yang masih belum saatnya, cuman kita kan sebagai pengenalan dan supaya pembelajaran juga dengan masyarakat yang ada, maka kita usahakan kita koordinasi dengan pihak kepolisian kemarin, artinya bagaimana kalau kita artinya pemasangan ini alhamdulillah artinya kita bisa memasang di situ sebagai perkenalan dan pembelajaran bagi masyarakat. Jadi tatkala kita ingin melakukan apapun, kadang-kadang di persimpangan di kota-kota lain atau ada itu harus ada kajiannya dulu. Kemudian kita realisasikan seperti itu. Untuk kota Pelihari masih belum Pak ya, belum begitu memerlukan Pak ya, karena sudah bundaran sudah mengatur sendiri. Nah, di samping itu kan kita sini jalannya itu kan kalau kita, apalagi kalau yang di jalan kabupatennya, saya rasa masih belum. Cuman kan kita yang di jalan provinsinya, di jalan nasional yang kadang-kadang seandainya itu pun wajib, artinya itu sudah yang melaksanakan bukan dari kita. Siapa yang punya jalan? Yang punya jalan. Provinsi atau dalam pusat Pak ya? Seperti itu. Nah, kita bisa kadang-kadang misalnya di jalan ini perlunya ini, kita tinggal menyampaikan, artinya mengusulkan kepada yang berhak untuk melaksanakan itu. Kalau jalan nasional mungkin kita lewat itu tadi, dari yang BPTD tadi. Nah, kalau yang provinsi, jalan provinsi kita ke dinas provinsi seperti itu. Bukan main sulit juga ya. Tapi menurut masyarakat Pak ya, banyak sekali untuk di SPBU di Angsel tuh Pak ya, mungkin itu jalan Ayani Pak ya. Itu bisa dimasukkan kajian tuh Pak, bahwa itu memang sangat diperlukan karena kalau sore luar biasa itu kepadatannya, bahkan berujukan Pak ya. Itu sama di Karang Jawa juga Pak. Yang di Antasari itu juga. Mungkin itu bisa difasilitasi dari Dinas Perhubungan untuk menyampaikan gitu ya. Berarti gini, mungkin kita nih juga ada menyampaikan kepada masyarakat seperti ini. Katakanlah mungkin masyarakat kan di sana ada kepala desa, artinya tatkala mungkin bisa ya, artinya kepada kepala desanya nanti Pak kepala desa tolong Bang, artinya di sini kita adakan ini. Nah, jadi mereka melakukan usulan juga gitu. Nah, jadi lurah jadi lurah atau kepala desa dia
mungkin bisa sedikit belajar dengan melihat di jalan, mungkin di desanya itu, di jalan mereka itu perlu apa. Tatkala dia perlu apa itu dia bisa mengusulkan katakanlah yang berkaitan dengan dinas perhubungan kan, masalah rambu, masalah macam-macam itu, usulkan ke kita dan itu bisa sebagai bahan kita. Apalagi seperti itu. Kadang-kadang di Musrenbang sendiri kepala desa ini tidak ada mengajukan yang berkaitan dengan dinas perhubungan, padahal di desanya itu kan ada jalan, apalagi kalau jalannya bagus, Simpang 4. Iya, nah itu kan kemudian ajukan aja di muka sekolah. Iya betul. Nah hal seperti itu kadang-kadang terabaikan dia, nggak terpikirkan. Mereka paling nanti jalan, sawah. Nah itu aja, masa apalagi rambu itu nggak penting, Bang. Iya, untuk keselamatan kan. Keselamatan semuanya. Jalur biasanya tanda-tanda rambu-rambu itu Pak ya. Iya. Yang di depan sekolah. Iya betul. Banyak anak-anak atau penyeberangan. Gitu. Itu tidak terpikirkan oleh kepala desa, oleh camat. Ya, dan mungkin untuk Dinas Perhubungan kembali untuk terkait mendekati Lebaran ya Pak ya. Apakah ada, kita kan tahu ya Pak ya, memang ada larangan mudik, tapi mungkin di sini kita ada pelonggaran Pak ya. Karena ada informasinya kan bahwa boleh bepergian, namun ada persyaratan kriterianya yang mungkin harus apakah ada Dinas Perhubungan ada koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Tanah Laut nih Pak? Terkait hal ini. Kita kalau untuk yang ini kadang-kadang hanya di lapangan aja langsung. Tatkala kita ada pos, nanti kan kita diminta petugasnya artinya untuk di pos ini gitu kan. Kita akan siapkan itu. Jadi tatkala kalau itu kan artinya untuk pemeriksaan hal-hal itu kan kewenangannya dari pihak lain. Nah, kita kalau kita itu tadi dari transportasinya kita akan memeriksa itu utamanya di jalan. Nah, seperti yang dilakukan hari ini kan ada juga razia kebetulan. Itu kita ajak juga yang seperti yang kita sampaikan tadi, artinya ada dari BNN, dari Pol PP. Nah, itu untuk yang masalah COVID-19. Mungkin dibicarakan itu Pak ya. Karena kita khawatir nanti kalau masyarakat tidak tahu Pak, begitu dia mau pulang kampung, mau mudik, ternyata dijegat, kamu kenapa bawa pengantar ini, kamu kenapa tidak mau, SIKM surat izin keluar masuk ya. Itu barangkali setelah kehadiran itu perlu segera sosialisasi Pak. Tapi sekarang gampang sekali saya Pak. Tinggal masukkan ke grup. Sudah oke ya Pak ya. Iya. Ya barangkali pemungkas Pak, untuk kita barangkali menghimbau kepada masyarakat dalam rangka baik di objek wisata nanti, baik di perjalanan dan sebagainya, baik harus memperhatikan paskes kan? Ya silakan Pak. Kalau pesan dari kita untuk masyarakat itu yang penting di dalam intinya kalau orang-orang kadang-kadang kan mengatakan kecelakaan itu karena kelalaian. Kita jangan kecelakaannya lah, artinya keselamatannya yang kita utamakan. Keselamatan itu adalah dari kita mentaati aturan-aturan yang ada. Nah, jadi apabila kita mengikuti aturan, kalau ada rambu seperti ini ikuti, artinya aturan-aturan yang ada di jalan itu diikuti aja sehingga untuk menghindari kecelakaan. Artinya kita jangan kita budayakan lah, jangan lagi jangan semaunya, artinya tidak tahu masalah, yang tidak boleh menyalip, tidak boleh membalap, membatasi kecepatan. Itu jadi kita artinya keselamatan itu adalah dari kitanya sendiri dengan mentaati aturan. Mungkin Mas Ben tambahkan closing statement hari ini. Ya tadi disinggung tadi kan untuk keselamatan. Jadi untuk pengguna jalan yaitu gunakanlah alat transportasi yang layak jalan. Artinya angkutan umum, angkutan barang ataupun yang sudah jalan memenuhi persyaratan kayak yang sudah lulus uji lah, yang angkutan jalan. Dan untuk pengguna jalan juga sebelum bepergian ceklah kondisi kendaraan, kelengkapan apa segalanya, dokumennya. Semoga perjalanannya lancar dan selamat.
apalagi misalnya mobil yang dilarang membawa penumpang yang dipakai Pak ya. Ya, janganlah sekali-kali kita gunakan mobil barang untuk membawa penumpang. Iya, kadang-kadang kan pada saat hari-hari libur seperti ini banyak wisata Pak ya. Iya. Seperti pick-up, seperti truk yang untuk angkutan barang, untuk angkutan orang. Apalagi bekas membawa ayam. Iya, kan ketemu Bareng FM menarik sekali ya bicara kita hari ini ya. Dan yang pasti taatilah rambu-rambu lalu lintas Pak. Ini sebagai upaya kita, ikhtiar kita Pak ya, untuk keselamatan. Iya, untuk keselamatan kita. Bila untuk keselamatan otomatis kita menghindari daripada kecelakaan. Iya, jadi jangan sampai ngomongnya yang kelalaian klien tuh jangan dulu Pak ya. Keselamatan aja gitu. Keselamatan yang gitu. Jangan kan kadang-kadang kecelakaan tuh karena kelalaian Anda. Janganlah. Keselamatan. Utamakan keselamatan. Oh, tenaga keselamatan berlalu lintas nomor 1 ya Pak. Iya. Jangan buka YouTube dulu di gambar tengkorak. Ada nih gambar hantu Pak ya. Gambar hantu yang membawa bendera. Betul. Terima kasih buat Dinas Perhubungan yang sudah bergabung di sini di Talkshow Tanah Penyapa atas kedatangannya, Bapak Haji Dwiono, Bapak Supiansa juga terima kasih, dan mudah-mudahan sehat Pak ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga. Iya. Mudah-mudahan juga Lebaran hari ini juga lancar, aman-aman saja untuk lalu lintas Kabupaten Tanah Laut khususnya Pak ya. Iya. Tenaga beliau ini yang diperlukan masyarakat menjelang Lebaran ini maupun sesudah Lebaran Pak ya. Dan yang akan datang itu coba kita polakan nanti di ini bersama-sama dengan Polres, bersama-sama dengan pariwisata. Iya, pas sinerginya Pak ya. Begitulah. Enak dan karena begini nanti sepotong-sepotong kita masyarakat bingung. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa terjadi seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa ya menyatukan yang sulit Pak. Iya. Gampang saja katanya ya. Karena sudah pengalaman bagi bapak-bapak ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa dimengerti masyarakat dan bisa masyarakat juga menyebarluaskannya dan supaya nanti apabila kita mudik atau pulang kampung semuanya akan lancar dan menikmati perjalanan bertemu lagi keluarga ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.